tetap dalam keadaan stabil dan sadar diri. Tuh saya tadi melihat itu, perhatikan tuh, itu orang bukan? Tuh, itu kayak apa lagi ini? Coba sini. Segini bungkusan apa ini? Jangan-jangan ini mayat orang nih. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Coba sini. Ini nih. Perhatikan nih, coba sini. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia, mudah-mudahan kalian selalu terhibur dengan segala konten yang akan kami sajikan. Karena kami nanti akan bertelusur ke sebuah pegunungan sana dengan aksi hiburan, dengan film yang bisa kita ambil isi positifnya. Yuk ke sana aja yuk. Itu. Apa namanya ini, kotor pisan loh, runtah-runtahan ini sampai kayak gini. Masalahnya ini sih pakai ini kan jadi air besar tuh sana tuh, maksudnya kali ya, jadi apa namanya segala kotoran masuk ke sini gitu maksudnya. Gila, masuk aja yuk. Wah, apa namanya tuh nih, apa puing-puing ini maksudnya apa ini, ranting-ranting ini ya, seolah-olah mau jatuh ke sini nih. Bayangkan saja ya. Jadi kita bisa membaca seluruh bahasa alam di sini. Jadi katanya gini, cerita dulu ya. Jadi kadang-kadang tuh ada awak perempuan aneh maksudnya ya, kayak yang suka melintas gitu kadang-kadang katanya. Di arah sini, apakah itu memang benar manusia yang tinggal di sini atau memang itu apa siluman? Kata orang ada siluman, tapi ya nggak tahu lah. Kita juga belum tahu kebenarannya. Ya jelas kita cari aja yuk di arah sini nih ya. Nah kita ini udah jauh dari perkampungan sana. Ini kurang lebihnya ada berapa kilo lah, kita ini di tengah-tengah hutan, tengah-tengah alas ya. Memang suasana gini nih, perhatikan nih ya. Dari sisi ini kotornya ini dan juga seremnya ini ya, ini bisa merangsang kita nih. Jadi artinya gini, kita untuk tetap tenang ya, meskipun keadaannya kayak gini, tapi kita jangan ikutan gembrungsung ya, jangan ikutan gembrungsung dengan area sekitar ya. Meskipun kita dalam kehidupan nyata, kita di dunia nyata maksudnya tetangga kita gembrungsung, maksudnya sering sering marah-marah atau apa, kita jangan terpengaruh. Karena kita terpengaruh nanti kita ikutan menjadi menciptakan neraka sendiri gitu maksudnya ya. Jangankan tetangga, keluarga saja kalau sudah marah-marah kita jangan ikutan seolah-olah kita ke bawah apinya. Tetap tenang, tetap tegar, silahkan nikmati kebahagiaan ini. Itu aja udah, jangan ikut-ikutan kebakar api mereka. Dia yang marah-marah, kita yang ikutan kebakar, jangan. Yuk cari yuk. Nih itu dari bacaan alam ini ya, ibaratnya gini, meskipun ini kotor kayak gini, tetapi kita jangan terpengaruh, biarkan kita tetap tenang, tetap keadaannya tuh dibikin nyaman aja gitu. Berlatih sadar maksudnya gitu ya. Nih, wah ya. Ini di arah sini katanya ada gua, sebelah mana sih? Di arah sini. Jadi menurut daripada kemarin tuh seorang tukang cari rumput, kayak kan sempat ngobrol-ngobrol sama mereka, kayak kan sambil cari lokasi, sambil ngobrol-ngobrol di mana ya ada katanya lokasi yang yang menjadi misteri gitu. Dan saya pun di sini nggak boleh sebenarnya, jangan. Maksudnya mereka takut terjadi apa-apa. Karena ya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini gitu. Yuk, jadi kita bismillah lah ya. Yang penting kita tetap sadar, sadar itu eling ya, tetap eling, berlatih eling. Santai aja. Sini.
Ini nih ada goa di sini, tapi sepertinya nggak kelihatan nih maksudnya nih. Santai dulu ya. Di sini tuh berarti ada guanya nih. Tuh, di gua kecil. Ya, jadi ini tempat persembunyian mereka nih, maksudnya makhluk-makhluk itu ya yang suka berkeliaran. Cuma kemana? Apakah ya betul apa bukan? Kira-kira kalau malam hari ini kalian berani nggak kesini nih? Ini kan siang hari ya, jadi ya tetap rasa takut ya ada, tapi ya agak mendingan kita berlatih sadar supaya kita tidak terjerumus rasa takut gitu maksudnya. Ini sarang ular nih, yang seperti ini sarang ular biasanya. Bayangkan teman-teman ya, di tengah-tengah hutan di lokasi kayak gini, seolah kayak gimana gitu loh. Aduh, udah kesini yuk, pelan-pelan. Jadi memang seolah-olah nih ya, alam ini tuh berbicara sama kita, berbisik sama kita. Itulah yang dinamakan kita dikasih bisikan gitu, makanya kita keluarkan sinyal kita. Kalau manusia nggak ada sinyalnya ya susah untuk mendapatkan apa-apa. Bagaimana supaya kita bisa menangkap bahasa alam ya, kita sinyal kita keluarkan loh. Apakah bisa? Ya kalau kita berlatih sadar dengan roso ya, insya Allah bisa ya. Jadi nanti bisa menangkap sinyal itu ya. Nih, yuk ke sini yuk. Tuh di situ tuh kali tuh, perhatikan teman-teman tuh ya. Tuh kali tuh. Nah inilah kali yang tadi membawa sampah-sampah ini nih. Ya makanya kita jangan ikut menjadi wadah sampah. Wadah sampah artinya tadi, ketika ada orang membawa kesusahan atau apa, kita jangan ikut-ikutan terbawa susah ya. Justru kita malah kalau bisa mengadopsi yang senang-senang saja. Makanya bergaul dengan orang-orang yang bahagia, bergaul dengan orang-orang yang senang supaya kita terbawa ikut senang ya. Kalau kita tetap bergaul sama orang-orang yang selalunya kesusahan terus ya, nanti kita ikutan susah ya. Jadi ada nyanyiannya. Jadi maksudnya kumpulono dengan orang-orang soleh ya. Jadi gitu, jadi orang soleh artinya orang-orang yang sukses, orang yang selalu bahagia gitu. Jadi dalam puji-pujian Jawa tuh ya, yang itu yang tombo ati iku limo perkarane ya. Nah itulah dan seterusnya. Intinya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi seperti penggambaran air tadi nih, membawa sampah, kita jangan membawa ikut jadi wadahnya sampah gitu ya. Jadi kita wadahannya apa? Ya airnya saja yang jernih, yang tenang gitu maksudnya ya. Ya tetap dalam keadaan stabil dan sadar diri. Tuh saya tadi melihat itu tuh, perhatikan tuh. Tuh itu orang bukan? Tuh itu kayak itu orang bukan? Tadi dulu kayak saya melihat orang deh. Itu orang bukan? Nih. Coba kamera tuh. Tuh. Kita dulu ya, kita ke sana ya. Kita dulu nih. Perhatikan sini. Itu kayak tadi pernah saya dilihat orang di sini nih. Jadi apa ya? Kayak apa sih? Kayak orang kayak kain gitu maksudnya loh, lihat tuh gitu. Di sini ya diam terus gini ke sini gitu loh maksudnya. Kameramen lihat nggak sih kameramen? Mana nih ya? Tadi kayak rasa ke sini, mungkin kamu masuk ke sini. Astagfirullahaladzim, tar dulu. Beneran deh itu dan lihat di sini. Nih. Ini ada bekas sandalnya, kemungkinan ya berarti ada orang di sini nih. Aduh. Ini apa ini? Dulu. Takutnya ini maksudnya penggambaran orang biasanya loh yang gini nih. Bukan ya? Ini batu biasa ya. Kadang-kadang gini kan ya, namanya di alam semesta kayak gini maksudnya
lokasi yang jarang dijamah. Terkadang-kadang itu manusia yang membeku, artinya yang menjadi fosil. Pada zaman dahulu tidak heran, karena apa? Faktor cuaca ya. Makanya seperti ada buah itu bisa menjadi apa namanya itu, ya memfosil lah ya, nggak membusuk tapi fosil, mengeras jadi batu gitu zaman dulu. Sekarang udah mungkin musimnya udah berbeda, ya enggak lah. Tadi dulu ya kita cari nih apa namanya itu, lokasi ininya serem nih. Enggak, tadi saya perasaan mata saya melihat loh area masuk sini. Dari sini yuk, sini. Ini kayak di ruangan mana lagi nih? Ini, jadi dari dinding-dinding ini ya, kalau yang bisa melihat, yang punya mata batin, atau kalian yang sudah yang indigo mungkin melihat nih di sini nih, ada seolah itu ada makhluk yang melihat ke sini. Jadi dia berambut panjang ke sini tuh, dia melihat ke sini tuh, perhatikan. Di kamera kelihatan nggak? Kemungkinan samar-samar di situ tuh, ya dia tuh melihat ke sini. Ya memang ya namanya kita beda ini ya, tapi merinding ya wajar. Ya saya juga merinding gitu. Ke sini yuk, kita deketin yuk. Nih, di arah sini tuh ya, tadi nih. Tadi dulu. Tempat persembunyian anak nih. Coba sini. Ini juga goa ini kan? Apa lagi nih? Coba sini. Segini bungkusan apa ini? Jangan-jangan ini mayat orang nih. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Coba sini. Ini nih. Perhatikan nih, coba sini. Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Astagfirullahaladzim. Bener nih. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Misi. Mbak. Maaf. Ini manusia bukan? Saya kenapa ya? Tenang dulu. Misi Mbak. Punten. Campurasun. Gini. Kita kalau gini tidak akan connect ya, tidak akan nyambung. Tenang dulu. Tenang. Ya, nah. Assalamualaikum. Punten Mbak. Iya, mohon maaf. Kami dari Cilacap, nama saya Tarto, dan datang ke sini kebetulan lagi jalan-jalan, lagi cari pengalaman. Ya, mohon maaf bila jenengan terganggu, maksudnya kebetulan lihat jenengan, jadi saya deketin gitu, mohon maaf banget ya. Dan kami mohon izin untuk mengambil gambarnya karena kami membawa kamera ini. Iya, kamera maksudnya untuk ini, untuk di YouTube dan video. Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu Mbak ini kesinten? Oh iya. Iya, mohon maaf banget ya. Jadi bukan maksud apa-apa, hanya kan heran ya, maksudnya kok ada orang ini, apakah jeneng apanya. Iya. Iya. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengkajinya ya. Jadi memang sulit untuk dicerna ini ya. Sulit untuk dicerna, apa ya namanya, kalau pertapa juga bukan. Mohon maaf Mbak, gini. Saya pengen tahu maksudnya apakah yang dikatakan orang itu benar, ada maksudnya siluman yang suka menculik orang, atau
suka ganggu orang di sini. Uh, oh jadi jenengan, iya, iya. Tapi tujuannya tidak ganggu ya, iya, iya. Mohon maaf pisan, ya. Ih, sorry. Ya maaf, 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 maaf. Ya, bukan gini. Jangan marah dulu, senang dulu, maaf, 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 maaf. Begini. Nggak kaget ya teman-teman ya, perhatikan nih. Matanya melotot, maksudnya loh ya kaget. Enggak, gini ya. Saya hanya apa benar-benar tidak tahu, kami mohon maaf bila memang jenengan marah ya. Jadi gini teman-teman ya, ini dikatakan manusia juga bukan, juga makhluk aneh lain juga bukan, maksudnya setan juga bukan ya. Tapi gini, dia memang manusia yang apa namanya ini sudah dikunci lah ya, maksudnya sama makhluk di sini. Nah kenapa itu ya? Jadi tadi setelah saya kaji, memang ini dulu ini anak yang nakal gampangnya lah ya. Jadi memang sama orang tuanya juga sudah dipasrahkan, dan sementara di sini akhirnya kayak gini akhirnya ya. Ya entah sampai kapan. Dia pun tidak sadar ini ya, dalam keadaan tidak sadar, artinya gitu. Yang dia dikuasai oleh makhluk lain. Ya. Mbah, mohon maaf Mbah. Jadi kadang-kadang kalau saya bertanya juga kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, karena dia tidak sadar gitu maksudnya. Sama dengan orang kesurupan aja gitu, jadi kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Nih, tar dulu, mohon maaf Mbah. Mbah hasilnya mana? Hasil sini saja atau mana, mohon maaf. Bojonegoro Jawa Timur ya. Udah itu kan daerah daerah kerajaan kan dulunya kan, iya, Majapahit. Oh iya iya, oke. Gini teman-teman ya, ini bukan seorang pertapa, tapi ini apa, dulunya memang anak yang nakal, entahlah sampai kapan, nanti kemungkinan nanti setelah dia disadarkan kemungkinan akan bisa pulang, kalau tidak ya sudah di sini, dia masih hidup. Tapi karena kayak gini, kenapa mukanya kayak gini ya, karena sudah tidak terurus, sudah tidak bisa mengurus tubuhnya lagi ya, jadi akhirnya mukanya kayak gitu. Sama dengan kita ya, sama dengan kita, kalau kita dalam keadaan seneng ya, maka inner beauty akan muncul, maka akan apa, dilihat orang tuh nyenengin ya. Yang cantik terasa semakin cantik, yang ganteng semakin ganteng, intinya seneng dilihat orang gitu, meskipun keadaannya itu seneng dilihat orang, itu namanya inner beauty. Tapi dia sudah tidak pernah mengurus badannya lagi, jadi akhirnya seperti itu ya. Ya gini, mudah-mudahan nanti bisa lepas dari ikatan itu, dan ini sebagai apa, pelajaran supaya nanti bisa kembali lagi, terus sudah sadar gitu. Ini belum sadar, belum bisa kembali ya. Apakah bisa disadarkan? Ya bisa ketika ini sudah memang sudah dibukakan ya. Tuh pelajaran buat kita teman-teman ya. Ini pelajarannya apa sih? Ya pertama, kita jadi orang yang sadar terus ya, jangan nakal sama orang tua, durhaka sama lingkungan, nanti akhirnya seperti ini keadaannya ya. Jadi apa intinya, ini adalah pelajaran supaya kita jangan hidup di neraka terus. Neraka di dunia loh maksudnya ya, kesengsaraan terus, isinya gembrungsung, isinya marah-marah, itu maksudnya, termasuk ini nih ya. Itu dia selalu neraka, entahlah sampai kapan pulang ke surga ini. Dah gini Mbah, kira-kira pengen pulang ke rumah nggak nih Mbah? Maaf. Iya. Kalau sekarang pulang makanya bisa nggak? Tuh nggak bisa karena udah terikat. Ya udah kayak gini ya. Kalau misalnya saya bantu ya, saya bantu untuk apa namanya tuh, pulang, bisa mau nggak kira-kiranya? Iya iya iya.
Oke, oke, oke. Iya. Oke, oke, saya bantu ya. Tenangkan pikiran ya, tenangkan terus. Kalau jenengan beragama muslim ya untuk istighfar yang tenang ya, tenang, slow, lepas saja, lepas ya. Ya, oke, oke, ya, udah lega sekarang, enteng. Ya udah, sekarang lupakan masa lalu dan minta ampun segala dosa-dosanya supaya menjadi siksa terus dalam dirimu ya. Dan nanti setelah apa itu 3 hari dari sekarang, jenengan mandi itu di kali itu ya, terus pulang. Itu sekarang masih terkunci karena masih belum lepas. Pertama saya hanya membuka pintunya dulu supaya tidak terikat. Itu nanti 3 hari lagi, nanti sudah dijamin udah lepas. Udah pergi ke sana saja, mandi di situ terus pulang. Gitu. Yaudah, saya pamit. Silakan dilanjutkan. Berdoa dengan tenang. Jangan kemurung terus ya. Sudah yuk. Udah pulang. Kurang terikat. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah ini luar biasa ya. Jadi dalam perjalanan ini kita bisa mengambil kesimpulan atau sisi positifnya adalah kita jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Intinya kita bangkitkan semangat diri supaya menjadi diri pribadi yang murni, yang asli ya. Jangan menciptakan juga kita sendiri. Yang kedua tadi, ketika kita bisa melihat makhluk itu ya, bagaimana supaya kita inner beauty-nya muncul, tidak keriput, tidak selalu kelihatan apa cepat tua ya, supaya kita menciptakan itu kebahagiaan sendiri dan bisa menanamkan rasa bahagia terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Gitu saja ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur-jibur.